Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Istiqomah Alifah Zakia dengan NIM 2021 00801029 dari Program Studi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas materi mata kuliah Akuntansi Manajemen bab 13 mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama ada poin mengukur biaya lingkungan. Tuntutan kebutuhan akan kinerja lingkungan perusahaan yang semakin besar menjadi dasar pentingnya informasi biaya lingkungan. Ditambah lagi, dengan meningkatnya peraturan tentang lingkungan dan syaratnya yang semakin ketat, sehingga pelanggaran yang dilakukan akan menyebabkan perusahaan dihukum dengan denda dalam jumlah besar. Yang pertama ada poin manfaat ekoefisiensi. Menurut Hansen dan Mowen pada tahun 2007, terdapat 3 pesan penting dari konsep ekoefisiensi tersebut. Pertama, dapat meningkatkan kinerja dari ekologis dan ekonomi di mana seharusnya saling melengkapi. Kedua, dengan meningkatkan kinerja lingkungan, maka tidak lagi dianggap sebagai perbuatan dan niat baik, melainkan sebagai kemampuan perusahaan bersaing. Ketiga, ekoefisiensi merupakan pelengkap dan membantu perusahaan dalam usaha membangun berkelanjutan atau sustainable development. Ekoefisiensi terjadi ketika usaha peningkatan efisiensi berasal dari peningkatan terhadap kinerja lingkungan. Peningkatan efisiensi tersebut terdiri dari beberapa penyebab dan intensif berikut ini. Yang pertama, pelanggan menuntut produk-produk yang lebih bersih, artinya bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk yang tidak merusak lingkungan dan ramah lingkungan baik saat penggunaan dan limbahnya atau pembuangan. Yang kedua, karyawan yang lebih baik dan produktif, artinya kondisi kerja yang berada di lingkungan bersih dan aman akan menarik pekerja yang lebih kompeten dan mendorong produktivitas mereka. Yang ketiga, bertanggung jawab atas lingkungan di mana perusahaan akan mendapatkan manfaat eksternal baik dalam hal biaya modal dan tarif asuransi yang lebih rendah. Yang keempat, kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan manfaat sosial yang signifikan, seperti manfaat bagi kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan nama baik atau citra perusahaan dan kemampuannya dalam hal memasarkan produk atau jasanya. Yang kelima, berfokus dalam peningkatan kinerja lingkungannya yang mendorong manajer agar terus berinovasi dan menciptakan berbagai peluang panen baru, seperti terciptanya pasar baru untuk output yang sebelumnya dianggap sebagai residu yang tidak berguna atau dikenal dengan sebutan revaluasi produk sampingan, dan berupa pengembangan atas proses ekoefisiensi atau penciptaan produk baru yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, mengurangi biaya-biaya lingkungan dan terciptanya berbagai keunggulan yang kompetitif. Penyebab dan insentif untuk ekoefisiensi di atas diringkas dalam gambar 13.1 berikut ini. Pengurangan biaya dan keunggulan kompetitif menjadi hal yang penting bagi perusahaan karena presentasi biaya lingkungan menghasilkan biaya yang signifikan dari total keseluruhan biaya operasi sehingga menghasilkan penghematan yang cukup besar dari biaya tersebut, bahkan dihilangkan melalui pengelolaan manajemen yang efektif. Dengan perusahaan mengetahui tentang biaya-biaya lingkungan dan sebabnya dapat berakibat dilakukannya proses desain ulang dengan mengurangi bahan yang digunakan dan dampak polusi terhadap lingkungan. Hal tersebut tentu saja akan mengurangi biaya lingkungan saat ini dan masa depan serta tercapainya perusahaan yang lebih kompetitif. Manajemen biaya yang efektif akan menghasilkan penghematan atau pengurangan biaya. Hal ini akan tercapai jika perusahaan mengetahui informasi biaya-biaya lingkungan. Oleh karena itu, biaya lingkungan perlu didefinisikan, diukur, dan diklasifikasikan serta ditetapkan untuk berbagai tahapan proses dan produk, serta objek biaya-biaya lainnya. Biaya lingkungan harus dilaporkan sebagai item terpisah sehingga para manajer perusahaan bisa menilai dampaknya terhadap profitabilitas perusahaannya. Selanjutnya, perusahaan perlu menentukan biaya-biaya lingkungan untuk mengungkapkan sumber daya produk juga prosesnya serta membantu mengidentifikasi penyebab mendasarnya sehingga dapat dikendalikan. Yang kedua ada poin model biaya kualitas lingkungan. Berdasarkan konsep definisi yang sama dan dengan biaya kualitas, maka biaya lingkungan didefinisikan sebagai biaya yang timbul karena kualitas lingkungan yang buruk atau ada potensi terjadinya kualitas lingkungan yang buruk. Biaya-biaya lingkungan ini sering dikaitkan dengan penciptaan, pendeteksian, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan yang digolongkan menjadi 4 kategori, yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan menurut Hansen dan Mowen tahun 2007, di mana biaya kegagalan eksternal pada terbagi menjadi kategori terrealisasi dan tidak terrealisasi. Berikut ini penjelasan atas masing-masing kategori biaya lingkungan.
pertama, biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya pencemaran atau limbah yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan adalah biaya kegiatan dilakukan untuk menetapkan apakah produk, proses, dan kegiatan industri lainnya dalam perusahaan telah sesuai dengan ketetapan standar lingkungan atau tidak. Ketiga, biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya-biaya kegiatan di perusahaan karena dampak dihasilkannya kontaminan atau pencemar dan limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya kegiatan perusahaan yang terjadi setelah melepaskan kontaminan pencemar dan limbah ke lingkungan. Meliputi biaya kegagalan eksternal yang direalisasikan dan biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan. Selanjutnya, poin laporan biaya lingkungan. Bila suatu perusahaan serius dalam meningkatkan kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungan, maka biaya lingkungan menjadi penting untuk dilaporkan. Berdasarkan kategorinya, laporan biaya lingkungan memberikan dua dampak penting, yaitu dampak atas biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan dan nilai tujuan relatif yang dilakukan per item kategori. Berdasarkan pandangan praktis, biaya lingkungan menjadi perhatian utama perusahaan jika jumlahnya relatif signifikan, karena biaya lingkungan secara signifikan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Laporan biaya tersebut menyajikan informasi yang berkaitan dengan pendistribusian biaya lingkungan. Yang kedua, membebankan biaya lingkungan. Pada saat perusahaan ingin menentukan pembebanan biaya lingkungan ke produk dan proses, maka hal yang perlu menjadi pertimbangan yaitu biaya produk lingkungan dan penetapan biaya lingkungan berbasis fungsional atau berbasis aktivitas. Biaya produk lingkungan yang menjadi contoh biaya produk lingkungan adalah biaya-biaya lingkungan yang bersumber dari proses menghasilkan, memasarkan, serta mengirimkan produk, termasuk biaya lingkungan setelah pembelian karena telah digunakan konsumen dan sampah produk tersebut. Biaya lingkungan penuh full environmental costing dihitung dengan membebankan seluruh total biaya lingkungan baik bersifat private maupun sosial ke produk tersebut. Pengumpulan data biaya untuk biaya penuh berasal dari pihak di luar perusahaan atau pihak ketiga, sedangkan biaya private penuh merupakan hasil pembebanan biaya-biaya privat hanya untuk produk-produk individual hasil kalkulasi dari biaya-biaya privat. Selanjutnya akan menghasilkan penetapan biaya lingkungan ke produk oleh proses internal perusahaan. Selanjutnya ada poin penetapan biaya lingkungan berbasis fungsi. Pada sistem akuntansi biaya lingkungan sering tersembunyi ke dalam biaya overhead perusahaan. Oleh karena itu, biaya lingkungan harus dipisahkan tersendiri dan dimasukkan ke dalam kumpulan biaya lingkungan. Setelah dilakukan pemisahan ke dalam kumpulan biaya lingkungan tersendiri, maka akan dilakukan penetapan biaya lingkungan berbasis fungsional. Selanjutnya, poin penetapan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Penetapan biaya berbasis aktivitas dikalkulasikan dengan cara melakukan pembebanan biaya pada aktivitas lingkungan dan selanjutnya dihitung beberapa tarif aktivitasnya. Tarif ini yang akan dipakai untuk menetapkan biaya lingkungan ke produk berdasarkan penggunaannya berdasarkan aktivitas perusahaan. Pendekatan berbasis aktivitas ini lebih sesuai diaplikasikan oleh perusahaan yang menghasilkan berbagai variasi produk. Selanjutnya, penilaian biaya siklus hidup atau life cycle. Biaya produk lingkungan perusahaan mengungkapkan seberapa besar kebutuhan akan perlunya peningkatan penatagunaan produk perusahaan. Penatagunaan produk merupakan praktik merancang, membuat, memelihara dan daur ulang produk yang bertujuan agar dampak lingkungan yang merugikan menjadi lebih kecil. Penilaian siklus hidup akan meningkatkan penatagunaan suatu produk karena penilaian siklus hidup dapat menunjukkan konsekuensi lingkungan suatu produk sepanjang life cycle-nya sehingga memungkinkan berpeluang dalam menghasilkan perbaikan di lingkungan perusahaan. Penilaian biaya siklus hidup tersebut ditetapkan dengan cara membebankan biaya dan manfaat dari segi konsekuensinya dan perbaikan lingkungan. Selanjutnya, terdapat 4 tahapan siklus hidup produk, terdiri dari ekstraksi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk, daur ulang, dan pembuangan. Selanjutnya, ada akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Ada 5 tujuan utama perspektif lingkungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi atau membatasi konsumsi bahan baku mentah. Yang kedua, mengurangi konsumsi bahan-bahan yang berbahaya. Yang ketiga, pembatasan kebutuhan akan energi produksi dan penggunaan produk. Yang
keempat, mengurangi pembuangan residu atau sampah padat cair dan gas. Yang kelima, mengoptimalkan kesempatan untuk daur ulang produk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.